Siapa tokoh-tokohnya ahli tauhid? Siapa saja di antaranya? Tokoh-tokohnya ahli tauhid. Siapa saja di antaranya? Hah? Apa? Sahabat Nabi. Yang paling tokohnya lagi. Yang paling tokohnya lagi Nabi Muhammad. Yang diabadikan dalam Al-Quran. Siapa lagi tokohnya tauhid? Nabi Ibrahim. Nah, itu kan tokoh yang memang jelas-jelas di dalam Al-Quran disebutkan. Mereka sangat takutnya. Sampai berpesan kepada anak cicit, anak cucunya. Kalau aku meninggal, apa yang kamu sembah? Aku akan menyembah Rabbmu. Akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tokoh-tokohnya apa? Tokoh-tokohnya tauhid. Perhatikan. Ini tokoh-tokohnya tauhid yang paling ngetop lah gitu ya. Itu masih takut begitu ya. Khawatir. Kalau terjerumus dirinya, terjerumus anak cucunya ke dalam jurang kesyirikan. Itu tokoh-tokohnya tauhid. Tidak merasa aman. Antum, kita, apakah merasa aman gitu? Enggak belajar tauhid. Kemudian terbebas dari kesyirikan gitu. Kita enggak belajar. Ya kemudian enggak belajar tauhid. Enggak mengenal syirik. Kemudian kita menisbatkan diri sebagai ahli tauhid tanpa belajar kemudian masuk surga begitu. Enggak. Ada prosesnya, ada perjuangannya. Yang tokoh tauhid aja takut begitu. Makanya perbedaannya tadi, kalau orang belajar takut. Kalau orang nggak belajar, nggak ada yang ditakuti ya gitu. Bedanya di sana saja. Kalau orang belajar, merasa diri kita kurang, merasa diri kita tidak bisa. Tapi kalau tidak belajar, merasa diri kita sudah cukup. Nah, seperti itu. Itu yang sulit ya bagi kita ya. Perhatikan di sini di antara tokoh-tokoh tauhid di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk memohon, untuk berlindung kepada Allah dari bahayanya syirik. Dan jika beliau mengajarkan, maka beliau tentu juga mengamalkannya. Ini membuktikan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tokohnya tauhid yang dijamin masuk surga, terbebas dari dosa-dosa besar maupun dosa kecil. Beliau takut, masih takut terjerumus dalam jurang kesyirikan. Ya. Apakah kita lebih hebat gitu dari Nabi Muhammad begitu? Apakah kita lebih hebat dari para sahabat? Apakah kita lebih hebat daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Para tokoh tauhid yang mereka takut akan terjerumus dalam jurang kesyirikan. Sehingga senantiasa waspada. Sedangkan kita merasa aman. Merasa aman. Ya. Kita tidak belajar tauhid. Tidak mengenal syirik. Ya. Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Buah daripada ketakutannya. Dan semoga doa ini hari ini saya harapkan semuanya bisa hafal semua. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Karena dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai benteng kita sampai akhir hayat kita terbebas dari jatuh dalam jurang kesyirikan ini, syirik besar ini ya. Apa doanya? Allahumma inni. Ikutin, sambil ditulis sambil ikutin ya. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika Nah, kalau saya tanya Teguh, Heri, siapa sajalah ya, mau jawab. Usyrika, kemarin kita belajar usyrika fi'il maklum atau fi'il majhul? Majhul, kan asroka. Asroka, kan kita bilang di dhammah huruf pertamanya, huruf sebelum terakhir di kasrah itu kaidahnya. Ulang lagi. Allahumma inni a'udzu bika
an usyrika bika. Nah ini yang agak ini ya lisannya kalau nggak bisa lisan apa mengucapkan huruf ya coba ulang lagi. An usyrika bika. An usyrika bika. Allahumma inni a'udzubika. Kalau Allahumma inni a'udzubika insya Allah nggak perlu dihafal juga insya Allah udah hafal sendiri. Ulang lagi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Coba Anton, fadhal. Antum. An usyrika. Antum. Bagus. Nanti kalau udah hafal, tolong diamalkan. Setiap sujud, doa-doa ya. Wa ana a'lamu. Kalau yang belajar bahasa Arab sambil pahami dikit ya maksudnya ya. Wa ana a'lamu. Wa astaghfiruka. Ini gampang, nggak usah dihafal juga ya. Biasa astagfirullah gitu ya. Ya, astaghfiruka lima la a'lamu. Ini coba saya baca semua, antum dengarkan, nanti tes ya. Ya siapa yang lulus ya. Seperti itu ya. Perhatikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ayo akhiri, fadhal. Terjemahkan juga terjemahnya ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung ya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat ya kepadamu, bika kepadamu, wa ana ya. Sementara saya tahu sebenarnya, tapi karena tergelincir tadi terjerumus dalam jurang kesyirikan. Terus wa astaghfiruka, mohon ampun kepadamu ya dari dosa yang tidak aku sadari. La a'lamu yang tidak tahu, artinya dari dosa syirik yang tidak aku sadari. Barangkali karena dengan sebab doa ini mungkin kita salah ucap, salah lisan, terpleset menisbatkan segala sesuatu pada dirinya, syirik besar, syirik kecil itu. Mudah-mudahan diampuni begitu. Dengan terus berdoa ini ya. Nanti diamalkan. Coba tuh. Masya Allah. Ada yang coba lagi? Fadhal. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Inilah diantara faedah majlis taklim. Diantara faedah majlis taklim. Jadi kalau kita ngaji pasti mendapatkan manfaat. Pasti mendapatkan manfaat meskipun kita mengaji sesuatu yang pernah kita belajar. Yang sesuatu yang pernah kita pelajari. Ya. Ini diantara faedah majlis taklim. Pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Mungkin seperti doa ini mungkin kita lengah pernah hafal tapi lupa nggak diamalkan, dengan sebab kita sama-sama dikasih tahu lagi, kemudian kita coba nanti diamalkan. Diamalkan ini penting sekali ya. Ada yang mencoba lagi? Ya. Baik, kalau nggak ada yang coba kita lanjut ya. Kemudian di antara doa dari Nabi SAW itu senantiasa memohon ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, di atas agamamu ya. Kemudian di antara tokoh tauhid yang berikutnya di antaranya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Dalil yang membuktikan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam takut, itu Nabi saja takut terjerumus dalam jurang kesyirikan. Adalah kisah ketika beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kesyirikan. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahim, Rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi annahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Ya Allah, ataupun ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhilah diriku wa baniya, dan juga anak cucuku daripada penyembahan-penyembahan kepada berhala-berhala. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikutiku, mengikuti agama millahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, fa innahu minni, maka itulah golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, sesungguhnya engkau ya Allah Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ibrahim At-Taimi mengatakan, siapakah yang merasa aman dari musibah ini? Siapakah yang merasa aman dari musibah terjerumusnya seorang ke dalam kesyirikan? Siapa yang merasa aman? Siapa diri kita? Kita bukan siapa-siapa. Ya. Siapa yang merasa diri kita aman setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saja tidak merasa aman. Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh mengatakan tidak ada yang merasa aman dari terjerumus ke dalam kesyirikan kecuali orang-orang yang bodoh tentang kesyirikan tersebut dan hal-hal yang dapat membersihkan darinya. Tidak ada yang merasa aman. Kalau ada orang yang merasa aman, terbebas dari kesyirikan, tidak takut, tidak khawatir daripada kesyirikan, maka ini adalah hanya orang-orang yang jahil. Tidak ada yang merasa aman. Apakah kita lebih hebat daripada Nabi Allah Ibrahim? Apakah kita lebih hebat tauhidnya, lebih kokoh akidahnya daripada Nabi Muhammad SAW? Yang mereka para tokoh tauhid begitu khawatir, begitu takut. Di antara tokoh tauhid yang lainnya adalah para sahabat Nabi SAW. Tokoh-tokoh tauhid di antaranya adalah para sahabat Nabi SAW. Mereka Masya Allah. Alhamdulillah yang belajar nih pagi hari ini gak ada yang ngantuk, saya perhatikan dari tadi. Bang Ardi sendiri gak ngantuk, alhamdulillah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Perhatikan di sini. Di antara tokoh tauhid adalah para sahabat Nabi SAW. Akan tetapi mereka orang yang bermajlis, bermulazamah, belajar langsung di hadapan Nabi SAW, bermajlis langsung dengan majlis Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka dikhawatirkan kalau mereka itu terjerumus dalam syirik.
Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabda kepada para sahabatnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Wa qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang aku khawatirkan, sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Perhatikan, itu Rasulullah bilang sama siapa? Bilang sama siapa? Para sahabat Nabi. Ya, orang terbaik, murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir akan dosa kecil, maka terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir dari syirik besar. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa masyirkul asghar?" Apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Ya Rasulullah, maka Rasulullah menjawab adalah ar-riya. Ini tokoh-tokohnya di antara tokoh-tokoh ahli tauhid. Sangat takut, sangat khawatir, sangat perhatian. Ya, perhatikan, jika tokoh-tokoh tauhid yang bersih tauhidnya saja masih khawatir, masih dikhawatirkan terjerumus dalam bahaya syirik, bagaimana yang miskin ilmu, qanaah, ya? Kalau qanaah terhadap kehidupan dunia bagus, tapi kalau qanaah dalam ilmu tercela. Ya, sudah miskin ilmu, miskin iman, ya, seharusnya lebih merasa takut dan tidak merasa aman dari bahaya syirik. Dengan cara apa? Belajar. Bermajlis dengan majlis orang-orang yang belajar. Bermajlis dengan orang-orang yang belajar tauhid. Bermajlis dengan orang-orang yang belajar mengenal tentang kesyirikan. Sangat memungkinkan baginya terjerumus ke dalam syirik akbar, ya, terjerumus dalam syirik akbar, ya, baik dia sadari ataupun tidak disadari. Mungkin atau tidak kita terjerumus dalam jurang kesyirikan? Mungkin. Yang belajar saja, yang tahu saja, itu mungkin terjatuh dalam jurang kesyirikan. Maka bagaimana lagi orang yang tidak belajar? Lebih dimungkinkan lagi, ya. Lebih dimungkinkan lagi. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian sekarang kita yang kedua, sebagaimana yang kita sebutkan, yang saya sampaikan di awal, yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita belajar sedapatnya, ya, dapatnya 1, dapatnya 2, nanti sisanya nanti insyaallah nanti kita di waktu-waktu yang lainnya. Karena ini sebagai penyemangat saja untuk sama-sama belajar di pagi hari yang cerah ceria ini, ya.